Shalom, selamat pagi saudaraku. Ayub pernah mengalami kekecewaan. Sampai dia berkata di dalam Ayub 3, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dalam Ayub 1-2, ketika Ayub kehilangan semua harta anak dan semuanya itu, dia tidak berbuat dosa dengan perkataannya saudaraku. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya ketika dia mendapat dakwaan dari teman-temannya, Ayub itu membela diri sampai dia seperti mengutuki malam di mana dia dilahirkan. Tetapi puji Tuhan, dalam Ayub 42 ayat 5-6, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini pengakuan Ayub yang luar biasa saudaraku. Mengapa kita tidak mempersoalkan masalah kita kepada Tuhan sampai kita menemukan jawabannya? Di dalam kesaksian Ayub dalam Ayub 23 ayat 10 yang berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ada maksud Tuhan yang Ayub kemudian sadari akan hal itu. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu kecelakaan terjadi dalam hidup kita. Ibarat mesin saudaraku. Setiap kita ini punya mesin yang khusus. Mesin manusia batiniah kita itu khusus. Hanya Tuhan sang pencipta, sang arsitek agung yang memperbaiki batin kita. Kalau tahu begitu, mengapa kita tidak memberi diri kita untuk diperbaiki melalui momentum-momentum hidup, masalah-masalah hidup yang Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuat kita sempurna. Kenapa kita tidak beri diri kita diperbaiki? Itu karena kita tuh sombong saudaraku. Kita itu keras hati. Seakan-akan kita bisa hidup tanpa Tuhan, itu loh yang membuat kita tidak bisa digarap Tuhan. Bukankah Tuhan itu bukan hanya cakap, tapi sangat cakap. Tuhan bukan hanya cerdas, tapi sangat cerdas. Betul kan saudaraku? Kalau dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu dan hidupku, pasti ada sesuatu yang sedang dia bidik dalam hidup kita. Dan apa yang dibidiknya? Kita harus tahu itu. Maka kita harus temukan apa yang dibidik Tuhan. Dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan perjalanan cerita cinta kita dengan dia. Sampai kita tahu di komponen mana dalam diri kita yang rusak. Yang mau dirubah oleh Tuhan, dibidik, dibetulin. Diperbaiki sama Tuhan, didandani sama Tuhan. Supaya suatu hari ketika kita sudah sempurna, itu bukan hanya karya Roh Kudus, tapi juga karena respon kita yang berjuang teguh. Bercucur air mata untuk bisa kesempurnaan itu kita miliki. Dan di momen itu kita pantas menerima reward dari Allah. Coba saudaraku, luar biasa bukan? Tuhan itu cerdas loh. Dia mengizinkan banyak hal terjadi. Ada hal-hal istimewa khusus yang kita alami. Bisa temporal, berlalu begitu saja. Bisa permanen. Bisa loh. Masalah-masalah yang permanen yang jadi duri dalam daging itu pun membuat kita jadi sempurna. Ada lagi masalah-masalah yang insidental atau sesuatu yang suddenly terjadi. Itu pun juga wah luar biasa saudaraku. Kalau kita renungkan ini, cerdasnya Tuhan. Dan pasti ada jawabannya saudaraku. Jawabannya adalah supaya kita jadi manusia yang lebih baik. Tuhan adalah jawaban semua kebutuhan kita. Dan yang kita butuhkan hanya satu, Tuhan saja. Dan Allah itu lihai, presisi dia membentuk engkau dan saya. Maka kita harus duduk diam, memperkarakannya. Kalau Allah belum menjawab, jangan berhenti mencari dia. Dan jangan berhenti memperkarakannya. Karena orang tidak berpikir, tidak percaya bahwa Allah itu satu-satunya jawaban di dalam seluruh kebutuhan kita. Sehingga tidak mencari dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kau datang ke Tuhan dengan masalah hidup, jangan cari jalan keluarnya, tetapi cari rencananya. Itu yang beda.
Kristen hari ini cari jalan keluar. Nggak usah cari jalan keluar. Jalan keluarnya sudah jelas Tuhan. Amin saudaraku. Jalan keluarnya siapa? Tuhan. Tapi ketika kita menjumpai Tuhan, tekun menjumpai Tuhan, bukan merengek minta jalan keluar. Tapi kita merengek minta, apa yang mau kau perbaiki dalam diriku Tuhan. Aku minta rencanamu atasku. Beda gak? Beda kan saudaraku? Itu baru Kristen dewasa. Tuhan itu bisa izinin segala sesuatu terjadi supaya kita cari Dia. Karena Tuhan ngomong, aku jawabannya. Kamu mau senang jawabannya aku, mau susah jawabannya aku, mau sedih jawabannya aku, mau sakit jawabannya aku. Semua hal dalam hidup ini jawabannya aku. Tapi dari semua hal itu, dari senangnya, susahnya, menderitanya, ketawamu, menangismu, kau temukan ceritanya. Apa yang kurencanakan dalam hidupmu untuk kubidik dan kuperbaiki dalam dirimu. Amin saudaraku. Karena cuma Tuhan yang tahu jawabannya. Maka kau harus tahu mana yang rusak Tuhan dalam diriku. Melalui masalah ini mana yang mau kau betulin. Jangan sibuk, Tuhan angkat masalah ini. Lu kapan kamu mau gede kalau model begitu? Gede dalam arti dewasa sama Tuhan. Bukan tambah kaya secara jasmani lo ya kata gede ini. Gimana kamu mau dewasa sama Tuhan? Dikit-dikit masalah dikit suruh cabut, suruh angkat tangking dalam nama Tuhan Yesus. Kapan lu dewasa saudaraku? Gak bisa. Maka begini. Saya cuma mau mengingatkan, Tuhan itu mengotak-atik manusia batiniah kita. Kalau kita membuka diri kita untuk itu. Dan cara Tuhan mengulik manusia batiniah itu adalah dengan masalah hidup. Jadi jangan pernah dilewatin masalah itu. Angkat Tuhan, angkat, aku tidak mau melewati masalah ini. Aku percaya bersama dengan Tuhan pasti aku akan dibawa naik, dibawa terbang tinggi. Jalan aja. Bangsa Israel nggak dibawa terbang sama Tuhan. Bangsa Israel harus menghadapi banyak hal. 40 tahun lamanya. Sampai dia dilayakkan, mereka bisa layak masuk ke negeri perjanjian. Sama engkau dan saya. Jangan minta dilewati dong padang gurun itu. Karena itulah tempat Tuhan mengotak-atik engkau dan saya. Supaya kita bisa menjadi manusia yang sempurna di pemandangan Allah. Maka perkarakan itu. Temukan bagian mana yang mau dikulik Tuhan. Serius saudaraku. Ya, itu Kristen yang benar begitu. Kristen yang serius. Kristen yang tidak main-main. Kristen yang tidak cara mudah. Kristen itu susah. Mengikut Kristus itu berat. Taruhannya segenap hidup. Gak bisa disambi-sambi saudaraku. Gak bisa sembarangan. Maka pada pagi hari ini saya cuma mau mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita mau jadi orang yang dikhususkan bagi Tuhan, pasti ada harganya yang harus dibayar. Apa harganya pastor? Kesucian hidup, tidak bisa ditawar. Yang kedua, jangan punya keinginan apapun kecuali kehendak Tuhan. Loh, kok gitu pastor? Iya. Kalau kau punya keinginan lain selain kehendak Tuhan, kau masih menjadi musuh Tuhan. Ketika kau berdoa, apa yang kau doakan? Keinginanmu atau kau mencari keinginan Tuhan? Kalau doamu isinya tentang list keinginanmu, kau belum bertuhan dengan benar. Maka saya pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan, kalau kau ke gereja pagi hari ini, kau melangkahkan kakimu ke gereja, apa yang kau lakukan di sana? Minta pertolongan Tuhan? Atau kau mau memberi diri, hati, jiwa, rohmu, kau berikan kepadamu Tuhan, garap hidupku. Beda kan? Hari ini orang ke gereja, berangkat pagi-pagi ke gereja, duduk paling depan, bagus. Gak terlambat, bagus. Setiap pendetanya khotbah, Anda teriak amin paling kencang, bagus. Tetapi tujuanmu apa kau ke gereja? Kalau kau hanya memanfaatkan Tuhan, percuma kau ke gereja. Tapi kalau hari ini, pagi ini kau ke gereja, aku datang ke Tuhan, aku mau memberikan hidupku. Bawa aku semakin seperti yang kau ingini Tuhan. Itu beda saudaraku. Maka pastikan mulai hari ini, jangan punya keinginan yang lain selain Tuhan. Bawa cintamu semakin bulat sama Tuhan. Semakin gila-gilaan sama Tuhan. Karena Tuhan itu hebat. Temui Tuhan. Dia pasti bicara sama Anda. Dia bisa dipercayai.
Jadi kalau Tuhan hari ini mengizinkan keadaan-keadaan sulit dalam hidupmu, bersyukur, berteriaklah di dalam jiwamu, terima kasih Tuhan, kau baik. Semakin buntu masalah hidupmu, semakin kau berteriak, thank you Lord, semakin aku memelukmu. Wah, itu luar biasa saudaraku. Maka berjuanglah sampai kau punya cerita indah sama Tuhanmu. Seperti Ayub itu. Dulu aku tahu Tuhan dari kata orang. Hari ini aku mengalami Tuhan itu sendiri. Hari ini kau harus mengalami Tuhan sendiri. Jangan dari kata pendeta. Jangan dengerin khotbah orang. Tapi melalui pengalamanmu sendiri. Ternyata ketemu Tuhan itu indahnya kayak begini. Amin saudaraku. Hari ini hari Minggu. Jangan lupa ke gereja. Ya, langkahkan kakimu ke gereja. Ya, sambut kebenaran firman Tuhan. Hidupi, renungkan, hidupkan dalam hidupmu hari-hari. Dan jangan lupa dukung gembalamu, gereja lokalmu. Harus tertanam di sebuah gereja lokal. Ya, selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.